Presiden ada kaitannya karena di MNU kan ada pegawai yang Caritas buka dulu PNS kalau jadi memani ya tapi kami kan dengan Terus betul itu. Ini sebenarnya kalau ini kan hari itu sudah kemudian berpakai di mana? Betul ada. terus sudah biasa sebentar kan cari motif ya serius Kalau badan apa ini kemarin ini ada MBU ini saya baru diskusi apa itu ini kita dapat tas item ini kualitas ya kualitas tetapi ada satu juga yang di Makassar apa namanya Nobel tulis dua Nobel TB kan Caritas juga karena bapak ya Makassar ini juga ini jadi kita satu kali bahas ini ada dua ini satu dengan tas di Mari satu lagi itu kan ada itu untuk PKS ini nanti mungkin kalau PKS dia yang dengan ya dia punya rekor betul cuma saya perlu karena itu diri memang peningkatan sumber daya manusia itu penting sangat penting sekali tapi kita punya pegawai negeri yang P4 juga belum cukup belum banyak jadi ekonominya itu kemana kita harus begini kita kasih sekolah terus sementara syarat sekarang itu lebih jabatan harus punya penting lagi ya. Dan juga akhirnya kan banyak jabatan yang tidak bisa diisi dengan baik karena itu syarat itu tidak ada 10 muda masih ada terus mana lagi dan juga jadi yang masih ada itu harus baik juga atas pikiran baik dengan kemudian teman-teman yang sudah pergi dia dapat bicara apa ini terus belajar ya besok itu uang dari terkuras kebagi-bagi itu ya sama dengan sekarang bagi dulu itu harus ya sudah tapi ada keuangan lagi harus ada supaya penggunaan dari uang sumber dana yang ada ini kita bisa pakai dari mana. Sekarang ini kan pakai dari daun pendidikan. Jadi itu tidak apa-apa kan? Tidak ada tema sedikit kurang penetapan itu SK tahun ini masih bisa kembali lagi. tahun ini masih rencana Apa ya pasti kemampuan keuangan yang ada kemudian kita bahas prosesnya berikutnya dan bupati datang sudah kasih dengan kasih dengan pertemuan yang hari ini rapat untuk perusahaan tambah dengan Tubel tetapi diklat tim 4 dan tim 3 itu penting ya ya aku saya ini kan selesai
harus satu selesai, mereka selesai atau ini selesai, kalau yang juga selesai itu selesai. Kalau tidak, kita tetap lanjut dengan penugasan. Itu juga bagian-bagian dari pertimbangannya. Saya jalan saja biasa sudah. Baik, saya pikir itu saya silakan kita langsung. Masih sebesar dan saya juga kalau kita mau kerjasama juga dengan universitas yang lain, ya kita harus melihat anggaran kita dulu. Karena kalau kerjasama ini terus begini nanti akhirnya kegiatan lain, apalagi OPL lain juga masih membutuhkan kegiatan yang sifatnya juga langsung kalau mau masuk ke masyarakat. Ini kesibukan. Tapi yang sudah ada ini dibagian selesaikan dulu seperti Ahmad Sehingga tadi. Nanti kalau sudah selesai baru kita lihat yang lain karena kita batasan anggaran kita. Jadi kalau semua kita lihat nanti yang lain juga ada berat ini. Nanti ini kita paparkan, kita kasih sama-sama kasih masukan. Tapi alangkah baiknya kita juga membicarakan sebelum kita bahas. Ini PKS MOU-nya. Jadi peningkatan sumber daya aparatur itu ada beberapa cara. Di antaranya MOU atau PKS dan PKS terhadap universitas untuk setiap ASN bagi meningkatkan kualitas. Namun yang terbaru sekarang ini dengan ada Perba nomor 2 tentang pengisian pangkat kenaikan dengan ahli jasa, kemudian ASN nomor 3 tentang pengisian gelar, itu dimudahkan semua ASN tidak harus bertatap muka langsung dengan fakultas atau universitas untuk meningkatkan statusnya dari misalnya SMA ke D3 tes. Jadi singkatnya adalah kita berkuliah online itu bisa diakomodir dalam penyesuaian. Sekarang sudah boleh. Ada SN nomor 3 itu dengan Perba nomor 2 itu dan terkait beberapa universitas. Ya karena efisiensi kemudian pertimbangan lain, saya rasa itu juga menjadi buah pikiran buat kita menyampaikan ke Bupati bahwa kemudahan untuk penyesuaian gelar, penyesuaian ijazah dengan aturan yang terbaru ini memudahkan kita sangat sekali. Yang penting dengan syarat pelaksana itu mempunyai izin dan terakreditasi, izin dari Kemendikbud penyelenggaranya. Itu jadi semua boleh, hanya membutuhkan ijazah asli, transkrip nilai asli sudah boleh penyesuaian gelar akademik atau ijazah. Ini kan dimudahkan buat kita. Jadi kita misalnya yang dilakukan oleh Yenta dan teman-teman itu, kalau sudah memenuhi syarat itu tidak ada masalahnya sekarang, sangat tidak ada masalah. Gitu. Karena ini juga memudahkan kita semua. Kalau kita mau seperti itu kan tidak memberatkan Pemda. Kita menyiapkan uang yang begitu besar banyak, kemudian kita plotkan ke salah satu perguruan tinggi, sementara yang lain sedang berjalan. Jadi nanti dalam perjalanan tidak sesuai atau terlambat, tidak lancar, keluar masuk. Tetapi kalau dari online itu sendiri, berarti dia sudah siap untuk melaksanakan kuliah jarak jauh dengan syarat-syarat tertentu tadi. Tetapi kan tidak buat kita beban. Buat kita karena kalau nanti satu belum selesai, satu lagi masuk, kemudian tidak tuntas, dan ini lebih komplikan. Tetapi kan ini kita memberikan saran buat aktif kepada pemerintah atau Bupati. Kita memberikan saran ini, tetapi kita juga bahas dia punya MOU-nya. Tetapi ketika kami selesai bahas, kita berikan masukan saja bahwa boleh di mana saja, tidak harus dengan karitas. Dengan semua perguruan tinggi yang sudah diakreditasi boleh saja. Ikut-ikut selesai, ketemu dapat, penyesuaian dapat, selesai. Ini sudah agak simpel-simpel, Pak. Karena aturan terbaru tadi. Karena saya baru pulang dari Mangkuar Rakor, kita bahas untuk penambahan ini. Itu dari saya pasti. Mungkin yang jadi kalau menurut saya ini kan kita belum kaji dulu terkait dengan pemilih yang sebentar berlaku di daerah dalam rangka pengembangan SDM. Nah, kenapa kita harus kaji ulang? Karena untuk melihat pada kemampuan daerah ini kan adanya efisiensi, tapi juga
untuk memberitakan